Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat berjumpa lagi dalam pelajaran prakarya kelas 8. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga kalian sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran prakarya pada bab pengelolaan bahan pangan setengah jadi menjadi sereal, kacang-kacangan, umbian menjadi makan khas wilayah setempat. Marilah kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Selesai. Next. Baiklah anak-anak. Pada siang ini kita akan membahas tentang pengolahan bahan pangan setengah jadi dari makanan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Pengertian dari makanan serealia adalah pada pembelajaran kali ini kamu akan mempelajari pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia dan umbi menjadi makanan khas daerah setempat. Untuk itu perlu kalian kiranya diulas kembali pengetahuan semester 1 yang kemarin, seperti apa yang dimaksud dengan pengelolaan bahan pangan. Pengelolaan bahan pangan adalah suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan makanan siap dikonsumsi atau menjadi bahan setengah jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Yang selanjutnya, serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman, padi atau padian atau rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Sedangkan umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat perubahan fungsinya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, atau modifikasinya. Sedangkan olahan bahan pangan setengah jadi sering disebut juga sebagai produk pangan primer. Produk pangan primer adalah pengolahan bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik pengawetan secara kimia, fisika, ataupun mikrobiologi, menjadi aneka ragam olahan bahan pangan setengah jadi yang selanjutnya digunakan sebagai bahan baku pangan. Bahan pangan setengah jadi memiliki nilai ekonomis terlebih tinggi karena dapat memiliki umur simpan yang lebih panjang dan dapat diolah secara cepat dan sesuai dengan kebutuhan manusia. Yang kedua adalah jenis. Menurut teori kebutuhan Maslow, pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Oleh karenanya, pemenuhan terhadap pangan menjadi hal mutlak jika manusia ingin tetap bisa menjaga keberlangsungan hidupnya. Kebutuhan bersosialisasi atau percaya diri dan akulturasi diri merupakan 3 teratas kebutuhan manusia. Namun sekarang hal tersebut tidak berlaku lagi saat ini. Pangan telah menjadi sebuah gaya hidup baru di kalangan masyarakat. Bukan lagi produk konsumsi untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia semata. Pangan berubah menjadi sebuah industri kuliner yang tidak hanya memberikan cita rasa, juga kebutuhan lain manusia untuk bersosialisasi maupun beraktualisasi. Berikut akan diuraikan jenis makanan khas Indonesia yang dihasilkan dari penggunaan bahan baku olahan, bahan pangan setengah jadi dari serealia dan umbi, dengan bentuk potongan pipi tebal atau tipis butiran beras
dan butiran halus. Yang pertama, olahan pangan setengah jadi dengan bentuk pipih tebal atau tipis. Yang dimaksud dengan olahan setengah jadi tebal atau tipis tadi bentuknya, produk pangan setengah jadi bentuk pipih tebal atau tipis serelea antara lain kerupuk gendar, rengginang, emping jagung, kerupuk bawang bihun, dan mie. Produk pangan setengah jadi berbentuk pipih tebal atau tipis dari umbian antara lain kerupuk tetel, keripik singkong, sawut atau geplek, ubi jalar, geplek ubi kayu, dan kentang beku. Produk pangan setengah jadi dari serai dan umbi dengan bentuk pipih tebal tipis seperti kerupuk. Nah, keripik dan kentang beku biasanya jika diolah menjadi makanan khas Indonesia digunakan dengan teknik menggoreng dengan menggunakan minyak. Namun untuk bentuk sawut atau geplek ubi jalar maupun ubi kayu singkong diolah dengan berbagai teknik. Biasanya bisa direbus, dikukus maupun digoreng. Nah, ini ada di sini contoh dari pembuatan rengginang, gendar, kemudian tempe kering, kemudian ada singkong. Ini adalah bahan baku dari umbi-umbian dan dari ubi. Nah, kemudian yang kedua, olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran beras. Produk pangan setengah jadi dengan bentuk butiran beras dari bahan serelea adalah beras instan, jagung, jagung pipil kering, dan beku. Aneka butiran oat, aneka pasta, beras biji, sorghum. Adapun produk pangan setengah jadi dengan bentuk butiran beras dari bahan kacang-kacangan adalah kacang hijau, kacang tanah, kacang kedelai, sedangkan produk pangan setengah jadi dengan bentuk butiran beras dari umbi adalah tiwul instan, singkong, beras singkong. Nah, produk pangan setengah jadi serelea dan umbi dengan bentuk beras, beras instan, beras jagung, aneka pasta, aneka butiran oat, beras atau biji sorghum. Biasanya jika diolah menjadi makanan khas Indonesia dengan teknik dikukus atau direbus. Namun untuk bentuk jagung pipih kering diolah dengan berbagai teknik. Dipanaskan, maka biji jagung pipih akan meletup kalau dipanaskan karena mengembang uap air dalam biji. Nah, di sini adalah gambar dari butiran biji-bijian, kacang-kacangan, dan umbi atau beras. Di sini ada yang namanya kedelai, ada yang dari kacang hijau, ada juga dari umbi. Nah, ini ada gambarnya semua. Ini bentuk tiwul ada di sini ya, Nak ya. Jadi kalian bisa melihat olahan pangan setengah jadi dari bahan serelea, kacangan, atau umbi. Nah, yang ketiga, olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus. Nah, yang dinamakan dengan butiran halus adalah sereal yaitu tepung beras, tepung jagung atau maizena, tepung terigu, tepung sorghum. Sedangkan produk pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus dari umbi yaitu tepung ubi jalar, tepung tapioka, tepung talas, dan tepung kentang. Produk pangan setengah jadi sereal, kacang-kacangan, dan umbi dengan aneka ragam jenis tepung biasanya jika diolah menjadi makanan khas Indonesia dapat dengan aneka ragam teknik. Nah, adapun aneka ragam tepung, bahan sereal, kacang-kacangan, dan umbi dapat diolah menjadi berbagai bentuk makanan khas Indonesia. Seperti jenang, ada aneka ragam kue seperti kue aet, singkong, kemudian bolu tape, lepet, donat, brownies, dan lain-lain. Itu merupakan sumber dari bentuk butiran halus ya. Nah, di sini ada gambar. Ini yang pertama adalah gambar jenang.
Yang kedua, ini ada kue. Yang ketiga ada cireng atau cilok. Yang keempat ini adalah gambar bapia. Ini adalah ciri khas dari daerah masing-masing yang menggunakan olahan pangan setengah jadi dari bentuk butiran beras. Nah, makanan dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya, makanya yang masuk ke dalam tubuh selain untuk menjaga kesehatan, digunakan juga untuk proses pertumbuhan, pergantian sel-sel rusak, dan persediaan energi. Agar proses-proses biokimiawi dalam tubuh tetap berjalan sebagaimana mestinya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa manusia memerlukan zat gizi dari makanan dalam jumlah tertentu untuk kelangsungan hidupnya. Kata gizi berasal dari bahasa Arab, giza, artinya makanan. Nah, oleh karena itu kita harus dapat membedakan pengertian antara bahan makanan dan zat makanan atau zat gizi atau nutrisi. Zat makanan adalah suatu nutrisi yang menyusun bahan makanan tersebut. Sedangkan bahan makanan disebut juga komoditas pangan dalam perdagangan, yaitu bahan-bahan makanan yang dibeli, dimasak, dan disusun menjadi hidangan. Nah, di sini makanan yang baik dan bergizi menjadi dasar utama bagi kesehatan manusia. Cukup tidaknya nilai gizi makanan yang dikonsumsi secara kuantitatif dapat diperkirakan dengan nilai energi atau kalori yang dikandungnya. Kalori adalah suatu unit yang digunakan untuk mengukur nilai energi yang diperoleh tubuh ketika mengkonsumsi atau memakan atau meminum. Ada 6 macam zat gizi yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan tubuh supaya dapat tumbuh dengan baik dan sehat, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Zat-zat gizi yang dianjurkan menjadi dasar pola makanan gizi seimbang. Berdasarkan kegunaan bagi tubuh, zat gizi dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. Kelompok zat gizi penghasil tenaga atau karbohidrat. Yang kedua, kelompok zat gizi pembangun sel atau protein. Dan kelompok zat gizi pengatur dalam jumlah yang sesuai kebutuhan tubuh pada manusia. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu materi yang Ibu sampaikan. Apabila kurang jelas, kalian boleh bertanya melalui pihak WA. Semoga pelajaran hari ini dapat membantu kalian untuk belajar di rumah. Dan tidak lupa, kalian harus selalu mentaati protokol kesehatan COVID-19 agar kita terhindar dari wabah penyakit tersebut. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.